Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada saudara-saudara, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya perjalanan hidup ini, kita selalu apa yang dinamakan menghadapi suatu hal atau masalah. Kenapa demikian? Karena kita adalah wajib untuk mendaki dan menjalani di setiap situasi, kondisi apapun, pasti kita akan bertemu dengan namanya suatu hal. Di situ telah tertera kenapa kita selalu bertemu dengan suatu problematika di dalam diri kita pribadi ataupun di dalam keluarga, juga mungkin di dalam masyarakat luas ataupun di kantor pasti. Inilah bukti bahwa di dalam setiap kita perjalanan, tak lepas dari segala apa itu yang selalu kita hadapi. Kullu yaumi wa fi sya'ni, telah dipaparkan oleh Allah. Di setiap saat Dia, Allah, selalu menentukan urusan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, dalam rangka kenapa kita selalu melihat di dalam perjalanan hidup ini, bila manakala kita melihat suatu masalah itu, kita kembalikan dengan sesuai apa yang disodorkan oleh Allah, bahwa Allah selalu menentukan dalam segala urusan. Jadi tak lepas dari peran Allah di setiap apa yang kita hadapi. Berpandai-pandailah di antara kita bagaimana untuk mensikapi dalam suatu hal. Yang jelas kita harus lebih waspada, harus lebih mengetahui manakala itu permasalahan kecil atau besar. Pada dasar hakikatnya bahwa takdir Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan dunia ini ada dua macam.
Satu adalah takdir yang baik, yang kedua adalah takdir yang buruk. Walaupun pada kenyataannya takdir itu ada dua, tapi jangan kita merasakan menjadi beban di dalam diri kita, karena semua itu dalam genggaman urusan Allah. Bukan kita, tapi Allah yang menentukan. Setiap langkah, setiap gerak, setiap apa yang menjadikan perjalanan ini ataupun di dalam diri kita, takdir itu selalu mengintai dan selalu mengiringi di antara kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila mana kita menengok di dalam perjalanan takdir Allah ini tak terlepas dari apa yang kita hadapi, ada seuntaian kata yang para ahli sufi telah menyatakannya, di mana itu dalam perkataannya, wa min nafsin tubtihi illa walahu qaddaru fika yumdi. Tidak ada suatu nafas yang keluar dari diri kita, melainkan baginya ada takdir Allah yang berlaku kepada kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu bertakarub kepada Allah, selalu menanamkan jiwa kita kesabaran, ketawakalan di dalam hati untuk mengarungi perjalanan di dalam genggaman takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mulia, tolong jangan merasa bahwa kita mulia. Walaupun kita ditakdirkan sebagai hamba Allah yang indah, jangan merasa kalau kita tidak berarti. Tidak. Kekayaan apapun yang diberikan Allah kepada kita, jangan sampai hati kolbun ini keluar tumbuh suatu penyakit yang namanya ujub atau bangga diri dengan apa yang kita miliki, atau tentang ilmu, atau itu kemuliaan tentang kedudukan dan kederajatan. Janganlah kita redam nafsu kita bimbing nafsu kita jaga qalbun rohani kita. Jangan sampai di diri kita tertanam rasa kesombongan ataupun rasa bangga diri. Inilah yang menjadi sumber-sumber hati kita bisa terhalang, tertutup akan bisa makrifat kepada Allah. Pada setiap nafas yang kita keluarkan pasti terdapat ada takdir yang mana tadi telah kami sampaikan. Karena setiap nafas menjadi wadah dari takdir itu yang Allah berikan. Ada kalanya takdir itu berupa ketaatan.
Juga ada kalanya takdir itu semacam kemaksiatan. Dan juga ada kalanya takdir itu berupa nikmat. Dan juga yang akhir, yang keempat, ada juga kalanya takdir itu dalam bala atau ujian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ataupun yang di luar sana, bagaimana kita mensifati dan menyikapi bila mana kita dihadapkan dengan 4 macam takdir ini yang selalu kita hadapi. Bagaimana sikap kita bila mana kita ditakdirkan Allah di saat ini tumbuh dengan suatu ketaatan, ketakwaan, maka janganlah itu merasa bahwa ketakwaan, ketaatan, beribadah ini adalah timbul dari diri kita, kekuatan kita. Tidak. Itu tetap fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila mana kita dihadapkan kemaksiatan, jelas itu tiada daya dan upaya kecuali kita hanya bisa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Inilah kita akan menyadari akan diri kita. Kesalahan bila mana terjadi di kemaksiatan atau kemudorotan yang tak manfaat kepada diri kita, janganlah kita menyalahkan dalam takdir. Jangan. Tapi kita yang lebih baik sebagai hamba Allah berintrospeksi seperti Nabi Adam alaihissalam. Tak pernah dia menyalahkan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala dia diturunkan untuk ke dunia, juga atas kesalahan yang pernah dilakukan, dia tidak pernah menyalahkan dalam takdir yang diberikan Allah. Tapi bagi Nabi Adam alaihissalam adalah sangat dia mengerti tentang Allah, maka dia mengakui akan adanya suatu kesalahan itu, maka dia berdoa dengan kalimatnya, Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, ampunilah akan diri kami. Betapa dolimnya diri kami, betapa aniaya diri kami. Wa illam taghfir lana, maka ya Allah ya Rabb, ampunilah. Ampunilah atas kekilafan, kesalahan kami. Bukan Engkau memberikan seperti ini karena menunjukkan keadilan, karena kesalahan diri. Watarhamna, dan berilah akan belas kasih-Mu ya Allah ya Rabb, lana kunanna minal khasirin. Inilah bila mana kita Bapak Ibu terjadi suatu kesalahan atau terjerumus di dalam jurang kemaksiatan, cepat kembali minta maghfirah, ampunan kepada Allah. Yang ketiga adalah bila mana Allah menakdirkan kita berjumpa atau bertemu dengan nikmat, wajibnya kita untuk mensyukuri, la in syakartum la azidannakum. Bila mana engkau ya hambaku yang selalu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku kepada. Inilah wajibnya kita untuk selalu berbanyak bersyukur bila mana
kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah. Dan yang keempat, kalaupun kita telah dihadapkan dengan ujian atau bala, bermacam-macam corak dan ragamnya, itu kita tetap selalu dan selalu bersabar dan bertawakal. Inilah Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah kita saling berbagi, saling mengingatkan, dan selalu mengkaji akan diri ini. Karena dengan adanya segala upaya ikhtiar kita, berjalannya kehidupan ini, kesemuanya sudah menjadikan dalam aturan Allah. Allah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Maka marilah kita tanamkan jiwa-jiwa kita selalu mendekat, selalu zikrullah kepada Allah, dan selalu mentauhidkan kepada Allah. Karena dengan segala apapun yang kita hadapi, pada hakikatnya kita pun masih tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup. Mungkin di hari ini ataupun mungkin di hari esok. Bapak Ibu, marilah kita selalu memohon akan pertolongan Allah, memohon atas segala apa yang kita lakukan. Bila mana diri kita mengakui dan menyadari atas kekurangan diri, maka marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudara, kita kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah kuasa di atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berbagi di dalam penyampaian ini. Bila ada kurang lebihnya, tutur kata yang kurang sopan ataupun yang kurang baik, kami wajib meminta maaf. Mudah-mudahan berbagi di dalam ilmu ini kita menjadikan ilmu yang manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada ibu bapak dan saudara-saudara, menjadikan ilmu yang berguna, yang manfaat fitini fatunya wal akhirah. Akhiru kalam, idina siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.